semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang lingkungan yang bersih. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih itu? Nah, di sini saya telah menuliskan apa yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang bebas dari polusi, udaranya segar, airnya bersih, dan area hijaunya terawat. Berikutnya kita akan membahas tentang manfaat lingkungan yang bersih. Manfaat lingkungan yang bersih ini mencakup beberapa hal, yaitu pertama, kesehatan fisik. Dalam kesehatan fisik dapat mengurangi resiko penyakit. Kedua, kesehatan mental, meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, keanekaragaman hayati. Nah, dalam manfaat lingkungan bersih ini dapat meningkatkan keanekaragaman hayati yang akan membuat ekosistem lebih terjaga. Keempat, ekonomi. Dengan adanya lingkungan yang bersih, ekonomi kita juga akan meningkat. Mengapa? Karena dengan adanya lingkungan yang bersih, maka pariwisata dan nilai properti akan meningkat. Berikutnya kita akan membahas tentang komponen lingkungan yang bersih. Apa aja sih komponen lingkungan yang bersih itu? Nah, di sini saya telah mencantumkan apa aja komponen lingkungan yang bersih. Pertama, udaranya bersih. Kedua, mengurangi polusi udara. Ketiga, air bersih. Keempat, mengelola limbah dengan benar. Kelima, tanah bersih. Keenam, menghindari pembuangan sampah sembarangan. Ketujuh, penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Kedelapan, vegetasi hijau. Kesembilan, penanaman pohon dan tanaman. Dan kesepuluh, pemeliharaan taman dan hutan kota. Berikutnya kita akan membahas apa sih penyebab lingkungan kotor sehingga lingkungan kita itu tidak bersih. Yang pertama, polusi udara. Yang dimana di polusi udara ini ada asap kendaraan, asap rokok, dan pembakaran sehingga menyebabkan polusi udara yang tidak sehat di lingkungan kita. Kedua, sampah yang tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya sampah yang tidak dikelola dengan baik seperti sampah plastik akan menyebabkan lingkungan kita menjadi kotor. Ketiga, limbah industri. Nah, di mana di kota-kota besar sekarang ini banyak limbah-limbah dari industri yang membuat lingkungan sekitaran kita kotor sehingga tidak terciptanya lingkungan yang bersih. Keempat, pencemaran air oleh bahan kimia atau limbah rumah tangga. Dan kelima, deforestasi dan degradasi lingkungan. Berikutnya kita akan membahas cara menjaga lingkungan tetap bersih. Nah, di sini ada beberapa cara menjaga lingkungan agar tetap bersih, yaitu pertama, mengelola sampah. Kedua, mengurangi penggunaan plastik. Ketiga, menjaga kebersihan air. Dan keempat, penanaman pohon. Nah, dalam mengelola sampah, kita memiliki dua tahap atau dua cara, yaitu pertama, pemilihan sampah organik. Kedua, daur ulang dan pengomposan. Nah, dalam mengurangi penggunaan plastik ada beberapa cara juga. Menggunakan produk ramah lingkungan, membawa kantong belanja sendiri. Nah, di sini membawa kantong belanja sendiri itu untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Ketiga, menjaga kebersihan air. Dalam menjaga kebersihan air ini kita juga memiliki beberapa cara, yaitu tidak membuang sampah di sungai. Kedua, pengolahan air limbah. Dan berikutnya, cara menjaga lingkungan agar tetap bersih yaitu dengan penanaman pohon. Yang pertama, kita harus melakukan kampanye penghijauan dan reboisasi di lahan-lahan kosong. Berikutnya kita akan membahas tentang apa sih peran pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih itu. Nah, kita bahas dulu apa perannya seorang pemerintah dalam menjaga lingkungan yang bersih. Pertama, pemerintah harus regulasi dan kebijakan lingkungan. Misalnya, larangan penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya ketika kita memakai kantong plastik itu jangan langsung dibuang. Bisa kita pakai berkali-kali agar mengurangi banyaknya pemakaian dari kantong plastik tersebut. Kedua, penyediaan fasilitas umum yang mendukung kebersihan seperti tempat sampah dan sanitasi. Nah, setelah peran dari pemerintah, kita harus belajar juga
sebagai masyarakat, bagaimana sih peran kita dalam menjaga lingkungan yang bersih itu? Pertama, kesadaran pribadi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitaran kita. Kedua, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang dampak dari lingkungan yang tidak bersih. Nah, di sini ada dampak-dampak lingkungan yang tidak bersih sehingga kita harus membuat lingkungan kita itu bersih. Pertama, dampak dari lingkungan yang tidak bersih itu yaitu penyakit, dapat menyebabkan penyakit, yang dimana penyakitnya dapat demam berdarah, diare, dan gangguan pernapasan. Kedua, kerusakan ekosistem. Nah, dengan lingkungan yang tidak bersih dapat merusak ekosistem, misalnya nanti terjadinya kebanjiran di mana-mana, sehingga ekosistem yang ada di alam ini akan merusak kebersihan yang di lingkungan sekitaran kita. Ketiga, banjir dan tanah longsor akibat penyumbatan saluran air. Dan keempat, menurunnya kualitas hidup dan kenyamanan. Baik, sekian dari pembelajaran kita tentang lingkungan yang bersih. Semoga dapat dimengerti dan dipahami.